Oke yuk, kita bahas satu kelompok yang belum lama ini benar-benar menguasai WWE. Coba deh ingat-ingat lagi setahun atau 2 tahun lalu, tiap minggu di Monday Night Raw baru jalan 10 menit pasti udah kelihatan lampu ungu, ada yang kena Shot of Heaven atau Rhea Ripley yang benar-benar menguasai seluruh divisi wanita. The Judgment Day itu bukan sekedar faksi biasa, mereka itu main event-nya. Mereka pegang sabuk, punya aura yang kuat banget dan mau kalian suka atau benci, mata kalian gak bakal bisa berpaling dari layar kaca. Fast forward ke sekarang, pasca SummerSlam 2026 dan waduh, apa yang terjadi? Finn Balor udah gak ada, Damian Priest sama Rhea Ripley udah lama pisah dari kelompok ini dan sibuk jadi mega bintang dengan jalan mereka masing-masing. Terus line up yang sekarang, kita punya Dominic Mysterio, Liv Morgan, Roxanne Perez, Raquel Rodriguez, sama Jerry McDonough. Dengar ya, di atas kertas ini sih tumpukan bakat yang luar biasa banget. Roxanne itu prodigy, Liv punya daya tarik gede, Dom bisa dapat sorakan bu yang parah cuma gara-gara bernapas di depan mikrofon, dan Jerry bisa bikin pertandingan bintang 5 sambil merem. Tapi kenapa rasanya The Judgment Day sekarang benar-benar kehilangan tajinya? Saat ini mereka lebih kelihatan kayak sekumpulan heel yang kebetulan saling nongkrong bareng di belakang panggung dan sesekali kalah di pertandingan tag team. Bukannya sindikat dominan yang ditakuti. Mereka terjebak di gelembung komedi mid-card yang aneh dan gak jelas arahnya. Kalau Triple H gak cepet-cepet muter otak, faksi legendaris ini pudar gitu aja dan cuma jadi angin lalu. Makanya hari ini, kita bakal beresin itu. Aku udah nyiapin 5 langkah booking besar yang bisa diambil WWE sekarang buat ngembaliin taji The Judgment Day, membangun ulang aura main event mereka dan bikin mereka jadi tontonan yang wajib disimak lagi. Kita mulai dari bintang yang paling suka dibenci semua orang, Dirty Dominic Mysterio. Bisa nggak sih kita kasih apresiasi dulu buat Dom sebentar? Transformasi yang dilewati bintang ini dalam beberapa tahun terakhir tuh gila banget. Dia berubah dari anaknya Rey Mysterio yang pakai baju kodok, jadi benar-benar orang yang paling disorak-sorak ibu dalam sejarah gulat modern. Dia di sini memegang gelar Triple A Mega Championship, pernah jadi Intercontinental Champion, dan acting karakternya benar-benar mantap. Terus kenapa coba dia masih terjebak di perselisihan mid-card bernuansa komedi yang pertaruhannya kecil? Kalau WWE mau kita menganggap The Judgment Day sebagai faksi yang serius lagi, mereka harus mulai memperlakukan Dom kayak pemain tingkat atas. Udah saatnya ngelempar Dominic Mysterio langsung ke perburuan gelar World Heavyweight Championship. Bayangin betapa panasnya suasana nanti. Coba bayangin jalan ceritanya. Kamu bikin alur pengejarannya pelan-pelan tapi pasti, di mana Dom memutuskan dia udah bosen cuma jadi bahan lelucon. Dia berhenti sembunyi di balik aksi konyol dan mulai mengincar hadiah terbesar di Monday Night Raw. Mau dia berhadapan sama Roman Reigns atau siapapun yang lagi pegang gelar World Championship itu, ceritanya udah terbentuk sendiri. Dirty Dom yang berusaha ngebuktiin kalau dia udah lepas dari label komedi dan emang layak ada di puncak gunung. Apa dia harus langsung menangin World Title saat itu juga? Enggak, sama sekali nggak perlu. Malah kalau dia kalah tipis dalam pertarungan sengit terus curang buat makin dekat ke gelar di kesempatan berikutnya, itu bakal bikin simpati penonton ke juara bertahan babyface makin gede dan bikin sorakan bu ke Dom makin parah. Tapi cuma dengan naruh dia di posisi main event aja, cara fans melihat seluruh kelompok ini bakal langsung berubah. Waktu pemimpin atau wakil pemimpin kelompokmu lagi bertarung demi gelar dunia, kelompokmu bakal kelihatan penting. Titik. Ngomong-ngomong soal bakat luar biasa di kelompok ini, yuk kita bahas Roxanne Perez. Bergabung sama The Judgment Day itu hal terbaik yang bisa terjadi buat Roxanne. Dia udah meresapi karakter heel yang jahat dan kejam ini. Dan sejujurnya, secara diam-diam dia jadi salah satu bagian terbaik dari keseluruhan acara. Semua orang tahu dia adalah calon bintang main event WrestleMania di masa depan. Masalahnya, saat ini dia cuma kayak berdiri di latar belakang aja waktu Liv Morgan menguasai sorotan utama. Kita harus beresin itu, dan cara beresinnya adalah dengan memanfaatkan ambisi dari dalam. Saat ini, Liv Morgan adalah Women's World Champion yang benar-benar memimpin puncak divisi. Tapi apa yang terjadi kalau Roxanne gak mau lagi cuma jadi adik kecil dan mulai mengusahakan kesempatan dapat gelar juara atas usahanya sendiri? Kamu gak perlu ngebubarin faksi ini besok. Jangan buru-buru memisahkan mereka. Triple H kan suka cerita jangka panjang, jadi kasih kita pelajaran berharga soal ketegangan, kecemburuan, dan dinamika kekuasaan. Bayangin gini, Roxanne menangin pertandingan number 1 contender. Liv berusaha santai, kasih senyum yang dipaksakan di belakang panggung, pura-pura jadi juara yang mendukung, tapi begitu pertandingan makin dekat, rasa curiga dan paranoid mulai muncul. Roxanne gak bakal mundur, dia lagi haus kemenangan.
Bikin Roxanne menantang gelar Women's World Title sambil tetap bertahan di dalam faksi bakal menciptakan dinamika yang meledak-ledak dan bikin gak tenang tiap kali Judgment Day masuk ke ring. Ini bikin segmen belakang panggung mereka terasa tegang, bikin Roxanne meroket ke status papan atas dan ngebuktiin kalau faksi ini bukan cuma band pengiring buat satu orang, tapi rumah berisi para petarung yang kejam. Nah, sekarang mari kita bahas pahlawan tanpa tanda jasa di The Judgment Day, yaitu JD McDonagh. Duh, jadi tuh kasihan banget ya. Bintang satu ini benar-benar pekerja keras di faksinya. Dia yang rela banting tulang buat siapa aja, menerima bantingan paling parah di Raw, dan jualan rasa sakitnya kayak hidupnya bergantung dari situ. Tapi soal bookingan, dia pada dasarnya cuma dijadikan member yang bakal kena pinfall pas kelompoknya harus kalah. Atau cuma jadi teman pendamping yang ngintil di belakang dom. Dan itu tuh benar-benar pemborosan buat salah satu pegulat teknikal paling rapi di seluruh roster. Coba lihat divisi Intercontinental Championship sekarang. Chad Gable lagi duduk di tahta sebagai juara setelah SummerSlam, ngembaliin nuansa gulat teknikal yang murni dan keras ke sabuk itu. Jadi McDonagh lawan Chad Gable bakal bisa nampilin pertandingan klasik 15 menit yang luar biasa di Raw. Gaya jadi yang gak kenal lelah dan sadis berpadu sama gulat tingkat olimpiade milik Gable, itu pertandingan impian yang tinggal nunggu waktu aja. Kasih jadi perburuan gelar tunggal tingkat tinggi buat IC title bakal ngembaliin identitasnya. Dia nggak boleh cuma jadi member yang menerima pukulan demi tim, dia harusnya jadi pembunuh teknikal milik kelompok ini. Tiap faksi legendaris dari Evolution sampai DX pasti punya satu orang yang bisa maju ke depan dan nyajiin pertandingan berkualitas tinggi demi gelar midcard. Jadi bisa jadi orang itu besok kalau Triple H mau langsung eksekusi. Kalau Triple H gak mau naruh Dominic di main event dan jadi di skena gelar Intercontinental, hal yang satu ini berasa kayak hal yang udah jelas banget, tapi WWE cuma setengah-setengah nyobainnya tanpa benar-benar berkomitmen penuh. Kenapa Dominic sama JD terus-terusan nampil di pertandingan asal-asalan yang digabung dadakan, padahal mereka punya chemistry alami yang luar biasa? Udah waktunya buat secara resmi meresmikan Dominic Mysterio dan JD McDonagh sebagai tag team permanen dan langsung kirim mereka mengincar World Tag Team Championship. Coba pikirin divisi tag team saat ini. Memang seru, tapi mereka butuh banget tim heel tingkat atas yang menyebalkan, yang benar-benar ingin dilihat fans kalah. Dom sama JD cocok banget sama cetakan itu. Dom membawa permainan mental psikologis, taktik licik yang penakut, dan sorakan Bu yang parah banget. Jadi membawa eksekusi di dalam ring yang kejam dan keahlian teknikal yang pantas diacungi jempol. Kalau kamu taruh tag team championship di Dom sama JD, sementara Liv lagi memegang divisi wanita, tiba-tiba The Judgment Day punya bukti visual yang nyata soal dominasi mereka lagi. Mereka jalan keluar ke ring sambil dibalut emas, mereka mengendalikan acara, bukannya kelihatan kayak sekumpulan teman random yang sering kalah di TV. Mereka bakal kelihatan kayak sindikat kejahatan terorganisir yang memegang semua kartu as. Dan itu membawa kita ke nomor 1, masalah paling besar dan paling kelihatan jelas dari The Judgment Day yang sekarang. Mereka udah kehilangan gigitannya. Mereka nggak punya eksekutor berotot. Coba ingat-ingat lagi identitas asli kelompok ini. Pas Damian Priest masih ada di line up, kamu tahu kalau kamu macam-macam sama Judgment Day, kamu bakal kena chokeslam tembus meja. Damian kasih mereka legitimasi secara fisik. Saat ini, dari sisi wanita, Raquel Rodriguez mengisi peran powerhouse itu dengan sangat baik. Dia benar-benar kayak tank. Tapi di sisi pria, Dom sama Jerry itu heel yang ukurannya lebih kecil dan mengandalkan kelicikan. Mereka nggak bikin takut hati siapapun pas jalan melewati panggung. Mereka butuh banget seorang enforcer, dan WWE punya dua pilihan luar biasa yang udah siap di depan mata. Pilihan pertama, Omos. Coba dipikirin, Omos tuh bener-bener raksasa. Ukuran tubuhnya yang masif sendiri aja udah mengubah seluruh dinamika pertandingan. Kamu paduin kehadirannya yang raksasa dan mengintimidasi sama kepribadian Dominic yang licik, manipulatif, dan omong besar, itu langsung jadi tontonan emas di TV. Dom bisa ngomong sesuka hatinya, sembunyi di balik raksasa setinggi 220 cm, dan membiarkan Omos yang membereskan pekerjaan beratnya. Plus, mereka udah punya sejarah faksi pas di AAA, jadi kontinuitas ceritanya udah terbangun. Semisal mau ambil dari NXT, kita bisa pilih Josh Briggs. Pilihan kedua, Big Cass. Nah, kalau kamu mau sesuatu yang benar-benar bikin kaget, coba lihat Big Cass. Setelah kembalinya yang bikin heboh pasca SummerSlam, antusiasme di sekitar dia lagi gede-gedenya sekarang. Tapi kita semua tahu apa yang terjadi sama pegulat bertubuh besar kalau ditinggal sendirian, ngejalani perselisihan mandiri yang random. Mereka bakal jalan di tempat.
Memasukkan Big Cass langsung ke The Judgment Day sebagai eksekutor berotot main event mereka, itu bakal langsung mengatur ulang seluruh dinamika kekuasaan di Raw. Bayangin ada faksi Babyface yang coba menyerang Dom, terus raksasa yang kembali fresh ini muncul dari balik tirai dan membersihkan ring cuma dalam waktu 10 detik. Ini ngasih Cass peran penting yang jelas dan ngembaliin aura menakutkan yang dari awal bikin The Judgment Day jadi kelompok paling ditakuti di WWE. Intinya gini, The Judgment Day itu belum mati. Bakat di dalam kelompok ini terlalu tinggi buat dibiarkan tenggelam begitu aja, tapi masa-masa mengandalkan momentum lama udah habis. Triple H perlu mengembangkan ceritanya, naikkan level Dom, bebaskan Roxanne, kasih jadi panggung tunggalnya, kuasai divisi tag team, dan bawa raksasa berbobot berat buat menjaga pintu. Lakuin 5 hal itu, The Judgment Day bakal balik lagi ke puncak WWE, tempat mereka seharusnya berada. Tapi aku pengen dengar pendapat dari kalian nih. Menurut kalian, dari 5 ide ini, mana yang harus dilakuin WWE duluan? Kalian lebih mau lihat Omos atau Big Cass yang gabung ke kelompok ini? Atau kalian pikir udah waktunya bubarin faksi ini sekalian? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tonton video full recap dan review SummerSlam tahun ini, serta subscribe, like, bunyiin lonceng biar gak ketinggalan berita dan updatean terkini tentang WWE.